Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kenikmatan, kesehatan sehingga kita bisa hadir dan mengikuti pelajaran jarak jauh pada pagi hari ini dengan mata pelajaran bahasa Inggris. Ya. Jadi pada pagi hari ini kita akan melanjutkan ya seperti janji Ustadz yang pekan lalu ya. Ustadz akan menayangkan contoh-contoh ekspresi dari inviting someone, giving instruction and asking for permission ya, karena di buku yang kita bahas pada pekan lalu hanya sedikit poin-poin yang kita bisa ambil ya terkait dengan ekspresi-ekspresi dari 3 ekspresi yang akan kita pelajari pada bab 4 ini. Oke, baik Ananda, silakan lihat di screen antum, di layar antum ya. Kita akan mempelajari to invite someone to do something, to give instruction and to ask for permission. Ya, jadi ada 3, invite someone to do something ya. Ingin mengajak orang untuk melakukan sesuatu. Give instruction ya, memberikan instruksi ya, atau kita kenal dalam bahasa imperatif, kalimat perintah ya, bisa kalimat perintah, atau dalam bahasa Arab apa? Iya, fi'il amar. Nah, baru ask for permission, asking for permission, meminta izin ya, excuse, minta izin ya, minta izin. Nah, 3 ekspresi ini akan kita bahas insyaallah pada kesempatan kali ini ya. Tapi di sini Ustadz hanya menunjukkan macam-macam ekspresi yang bisa kita gunakan untuk mengekspresikan inviting someone ya, mengundang seseorang atau mengajak seseorang ya untuk melakukan sesuatu. Nah, baru yang kedua giving instruction, menyuruh ya, memerintahkan orang untuk memberikan instruksi ya. Contohnya tutup pintu itu, atau bacalah buku itu, atau terjemahkanlah buku itu. Lalu yang terakhir asking for permission ya, menanyakan izin atau meminta izin. Bolehkah saya ke kamar mandi? Bolehkah saya mencuci tangan? Ya, biasanya kita ajukan atau kita sebutkan itu di kelas kepada guru-guru kita atau kepada orang tua kita, ke teman-teman kita dan orang yang lain. Oke, nah di sini ada contoh sedikit ya. Dan ini would you like to ya, apakah kamu ingin ya, apakah kamu mau, misalnya antum mau invite someone, mengajak orang untuk meminum kopi bersama antum. Berarti bahasa yang kita gunakan would you like to drink a coffee with me. Oke. Would you like to drink a coffee with me? Apakah kamu mau minum sebuah kopi? Secangkir kopi, a cup of coffee. Coffee with me ya. Maukah kamu meminum secangkir kopi dengan saya, denganku? Nah, lalu di sini ada let's read this paragraph ya, this paragraph. Ayo baca paragraf ini. Baca paragraf ini ya, giving instruction ya, imperatif, kalimat perintah, atau kata lainnya kalimat perintah. Let's be honest with each other. Ayo jujur kepada yang lainnya. Ayo jujur dengan yang lainnya. Nah, ini bukan giving instruction. Nah, how about asking for permission? May I wash my hands, sir? May I wash my hands, sir? Bolehkah saya mencuci tangan saya, sir? Atau yang lain, may I go to the toilet, sir? Bolehkah saya pergi ke toilet? Atau antum ingin membalikan buku, may I return this book to the library, sir? Bolehkah saya mengembalikan buku ini ke perpustakaan, sir? Oke, ini adalah gambaran umum ya, gambaran umum terkait dengan 3 ekspresi. Yang pertama tadi to invite someone to do something, yang kedua to give instructions,
Baru yang ketiga, to asking atau to ask for permission. Ya, inviting someone to do something, giving instruction, asking for permission. Okay, let's go to the next slide. Inviting someone to do something. Nah, di bagian expression inviting someone to do something ini terdapat tiga bagian, three part of inviting someone to do something. Yang pertama, bagaimana cara kita menginvite-nya atau mengundangnya atau mengajaknya. Ya, tentunya ini inviting. Nah, coba lihat inviting ini. Ya, coba lihat inviting. Di sini Ustadz tuliskan ya contoh-contoh ya kemungkinan-kemungkinan yang akan kita gunakan. Yang akan kita gunakan untuk apa namanya? Untuk mengundang orang atau mengajak orang untuk melakukan sesuatu. Invite someone to do something. Ya, seperti yang sudah kita pelajari pada pekan sebelumnya atau pertemuan sebelumnya ya. Kalau masih ingat, itu ada conversation ya di buku antara si Benny dan Nina yang dilakukan di telepon ya, kalau masih ingat ya, atau kalau antum pas lagi buka bukunya di halaman 47 ya, sekalian tengok, tidak ada masalah kalau ingat ya. Misalnya contoh oh, hi Benny, good morning, how are you? Fine, I just got your invitation card to your birthday party. You are coming, aren't you? You are coming, aren't you? Nah, itu termasuk ke dalam inviting ya, ke dalam inviting. Atau yang lainnya, Benny, are you coming to Lina's birthday party? Are you coming to Lina's birthday party? Apakah kamu datang ke ulang tahunnya si Lina, pesta ulang tahunnya si Lina? Nah, itu termasuk ke dalam bagian inviting someone ya. Atau kita juga bisa menggunakan would you like to ya, would you like to come to Lina's birthday party? Atau could you come to my birthday party? Yeah, I like to come to your birthday party. Nah, would you care to? I'm really happy if you come to. Ya, saya sangat senang jika kamu datang ke pesta ulang tahun saya. I'm sure that you won't be disappointed to come to my house or my birthday party. Nah, ini merupakan inviting someone. Jadi kalau misalnya kita ingin mengundang seseorang, kita menggunakan kata-kata seperti ini. Ya, inviting someone. Ini dah bagiannya. Inviting someone. Nah, kata-kata ini dapat kita gunakan untuk mengundang orang. Nah, lalu jika ada yang mengundang kita, ya ada pilihan untuk menjawab. Yang pertama adalah accepting, menerima, ya, menerima. Tentunya setelah menerima ada declining atau menolak. Nah, coba kita kembali ke kehidupan sehari-hari kita, ke aktivitas sehari-hari kita. Pernahkah kita diundang untuk beli jajan atau diundang untuk ke kantin oleh teman kita? Iya, jawabannya pernah. Oke, jawabannya pernah. Ya, pada hari ini mungkin ada seorang teman mengajak kita atau mengundang kita untuk makan di kantin sama-sama gitu kan. Ayo kita ke kantin makan sama-sama. Ayo kita ke kantin beli bakwan misalnya. Beli bakwan pakai saus. Oh iya, ayo silakan gitu kan. Nah, berarti itu termasuk dalam accepting. Ya, accepting. Nah, kalau misalnya menolak berarti termasuk dalam declining. Iya, ini kita bahas ya. Kita bahas. Nah, di sini ada contoh ekspresi-ekspresi ya yang mengatakan accepting. Dia menerima ajakan atau undangan yang dilontarkan kepada dia. Ya, misalnya dia diundang untuk datang ke acara ulang tahun. Oke. Nah, misalnya ada yang menerima, kita menggunakan accepting ya sebagai expression of accepting inviting from someone ya. Di sini ada contoh-contohnya. Yang pertama, thank you for inviting me. Terima kasih atas undangannya, atau terima kasih telah mengundangku. Iya, I will. Nah, di sini kita bisa menggunakan modal atau auxiliary verb of would and will yang artinya akan. Ya, I will come to your birthday party.
Oke, nah itu yang ketiga, that would be very nice. That would be very nice. Itu akan sangat baik, sangat bagus. Nah, lalu yang keempat, the fourth, I like to love to come. Ya, saya suka untuk datang. Ya, saya suka untuk datang. Oke, that's fine. That's fine. Oke, itu baik, bagus. Oke, dan mengapa? Sure, why not? Tentu, kenapa tidak? Nah, kan gitu. Itu merupakan contoh accepting, inviting from someone. Nah, seperti yang kita contohkan tadi, yuk makan di kantin, tentu, kenapa tidak? That's fine, okay. I'd like to love to come. Ya, saya suka datang sana. Oke, itu merupakan contoh dari accepting, inviting from someone. Nah, bagaimana dengan declining? Nah, declining juga sama prosesnya seperti accepting, ya. Tinggal kita pilih jawabannya. Tinggal kita pilih variasi jawabannya. Yang pertama itu adalah I am very sorry. I don't think I can. Saya sangat minta maaf, ya. Saya tidak bisa. I don't think. Saya tidak berpikir saya bisa. Saya rasa saya bisa. Oke. Nah, lalu yang kedua, I'd like to, but saya suka datang, but my mother is calling me. Misal contoh, saya suka, tetapi ibu saya menelpon saya, atau ibu saya menyuruh saya pulang cepat. Misalnya diundang ke rumah, ayo makan. Oh, saya suka, saya mau datang, tapi ibu saya menyuruh saya pulang cepat. Nah, itu bisa kita gunakan. Baru yang ketiga, thank you for asking me. Ya, terima kasih atas ajakannya. Ya, terima kasih atas ajakannya, atau terima kasih telah mengajakku. But, nah, kita sampaikan alasan kita. Apa alasan yang kita sampaikan? Kenapa kita nggak bisa? Baru yang terakhir, unfortunately dengan sangat tidak beruntung. I can't come to your house. Bisa, silakan. Ya, ini adalah kata-kata untuk meng-guide, ya, memandu kita untuk menolak, decline, the inviting from someone. Oke, nah ini adalah contoh dari invite someone to do something, ya. Jadi ketika ada orang yang mengundang, kita bisa menerimanya dengan menggunakan cara-cara ini, ya. Lalu kalau misalnya kita menolaknya, kita menggunakan dengan cara-cara ini. Oke, baik Ananda, sampai sini sudah paham? Alhamdulillah, insyaallah ini mudah untuk dipahami. Cuman kita sering latihan saja biar supaya kita terbiasa. Oke, silakan buka buku antum, ya, kalau antum ingin lihat contoh-contoh dari percakapan inviting someone to do something. Ya, Ustadz hanya memberikan contoh-contoh ekspresinya saja. Oke, kita lanjut. Second topic is to give instruction. Nah, to give instruction itu terdapat ada 2 poin. Yang pertama verbal dan nominal. Apa itu verbal? Verbal instruction merupakan kalimat instruction yang menggunakan verb atau kata kerja. Rumusnya adalah verb 1 plus object. Nah, verb 1 plus object dipakai tanda seru. Nah, misalnya open sebagai verb 1-nya. Objeknya apa? The book. Paham ya? Open the window. Verb 1-nya open, objeknya window. Open the book. Buka bukunya. Open the window. Buka jendelanya. Close the door. Tutup pintunya. Oke, nah itu agak keras kita ngomongnya, ya, karena bukan keras-keras sekali, tapi agak ditekankan karena itu kalimat perintah atau instruction. Nah, lalu yang kedua, kalau misalnya kita ingin melembutkan instruksi kita bisa menggunakan kata please atau can dan please. Ya, please-nya bisa di akhir, bisa di awal. Misal contoh, please turn off the fan because the weather is very cold. I cannot handle it with my body. Ya, please turn on the fan. Please turn on the fan because the weather is so hot. Please turn on the fan. Ya, tolong hidupkan kipas anginnya. Mohon untuk hidupkan kipas anginnya. Can you wash your hands? Bisakah kamu mencuci tanganmu? Nah, ini seharusnya tanda tanya, ya, afwan ya.
Ini bisa juga tanda tanya ya, kalau misalnya kita menggunakan modal ya bisa tanda tanya. Nah, baru yang terakhir, stop working please. Ya, stop working please. Ya, berhenti bekerja mohon. Nah, oke, itu contoh dari verbal instruction. Bagaimana dengan nominal instruction? Nominal instruction tidak menggunakan verb kata kerja, melainkan auxiliary verb atau to be. Rumusnya adalah ya be tambahkan adjective, noun atau adverb apapun itu. Ya, atau non verb. Oke. Be honest, be careful, be quiet. Let's be honest with each other. Please be more careful. Can you be more serious? Nah, jadi setelah be terdapat non verb. Ya, ada honest, careful, quiet, honest lagi, more careful, more serious. Nah, ya, tetap pada jalurnya. Kalau dia bukan non verb, ya non verb, dia pakai be di depan. Nah, kalau dia pakai verb tidak perlu pakai be, langsung saja masukkan verbnya. Misalnya contoh open the book. Ya, open the book. Buka bukunya. Nah, oke, baik. Anda ini adalah poin-poin terkait dengan to give instruction to the others or to someone, ya, memberikan perintah, instruksi kepada seseorang, ya. Secara sadar kita sudah melakukan ini di kehidupan sehari-hari. Oke. Baik. Kita lanjut ke yang terakhir. Ada asking for permission. Ya, asking for permission. Ya. Ya, sebagaimana inviting someone to do something, begitu juga asking for permission. Ada 3 part, ada 3 bagian. Yang pertama asking, bagaimana cara kita memintanya atau membuat izinnya. Yang kedua bagaimana cara kita menjawabnya, ya, meresponnya dengan menerimanya. Lalu yang ketiga meresponnya dengan menolaknya. Ya, jadi tetap ada 3 bagian. Nah, lalu yang pertama kita bahas. Ya, asking. Can I go to the toilet, sir? Could I go to the toilet or to go to the library, sir? Okay. May I return this book to the library, sir? Yeah. Do you mind if I take this book or borrow your book, sir? Atau yang terakhir, would you mind if I go to home earlier, sir? Jadi kalau misalnya dia can I, bisakah saya? Could I, bisa juga bisakah saya? May I, bolehkah saya? Do you mind if I, apakah kamu keberatan jika saya? Would you mind, apakah kamu keberatan jika saya? Oke, nah tinggal sambungkan saja apa hal yang mau kita minta izin kepada seseorang. Tinggal sambungkan saja, tidak masalah. Oke, baik. Nah, lalu bagaimana kita meresponnya? Iya, tadi ada 2 pilihan. Cara meresponnya yang pertama adalah mengucapkan menerimanya, ya, menerimanya, accepting. Sama seperti apa tadi yang pertama kita bahas, inviting someone, ya, sama juga dengan halnya asking for permission. Jadi kalau misalnya ada orang minta izin, kita tinggal jawab, ya, mau kita terima atau tidak. Nah, misalnya contoh, adik kita meminta izin untuk meminjam HP kita untuk main game. Kira-kira apa yang kita jawab? Iya, pasti jawabannya tidak mengizinkan. Karena itu HP kita, apalagi dipakai untuk game, pasti kita tidak mengizinkan. Begitu juga dengan orang tua kita. Ketika kita minta izin untuk keluar, misalnya keluar untuk bermain sama teman-teman, ya, pada waktu sekolah atau pada hari-hari sekolah setelah pulang sekolah, ya kemungkinan besar orang tua tidak memberikan izin kepada kita. Nah, kalau misalnya kita pergi taklim untuk menuntut ilmu, ya, Abi, saya minta izin untuk pergi menuntut ilmu, ya, kitab ini. Oh ya, silakan. Ya, kamu bisa, silakan pergi. Ya, silakan. Oke, saya tidak keberatan, Abi tidak keberatan. Oke, enggak masalah. Nah, itu berarti kita accepting, menerima. Oke, kita lihat contoh dari accepting. Nah, sini ada 5. Yes, you can. Nah, yes, you can. Singkatnya, yes, you can. Kalau mau tambah boleh. Yes, you can go to the ta'lim, misalnya. You can go to the mosque.
to learn knowledge of Allah. Yeah. Baru sure, tentu. Sure, go ahead. Go ahead. Ya, silakan. Pergi sana gitu. Go ahead. Go ahead. I don't mind. I don't mind. Saya tidak keberatan. No problem. Tidak masalah. Ya, silakan saja, tidak pergi. Oke. Nah, tapi ingat pulang ya. Ingat pulang. Oke, baik, kita langsung declining ya, declining. Nah, declining ada 1 2 3 4 5 6. I'm sorry but you can't. Saya minta maaf tetapi kamu tidak bisa. Nah, I'm afraid that's not possible. Saya takut kalau itu tidak mungkin. Ya, no, you cannot. No, you cannot. Baru yang terakhir, yang keempat, sorry, you are not permitted. Kamu tidak diizinkan. Lalu yang terakhir, you can't do that, or you cannot do that. Kamu tidak bisa melakukannya. Nah, itu adalah contoh dari declining. Oke, Ananda, sampai sini ada pertanyaan. Kalau kiranya ada pertanyaan, silakan japri Ustaz melalui pesan WhatsApp. Text me by WhatsApp. Ya, I'm waiting for you. Ya, kalau ada. Tapi saya yakin ini sangat mudah untuk dipahami. Ya, sangat mudah untuk dipahami. Tinggal kita aja mencocokkan ke contoh-contoh dari ekspresi-ekspresi yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Oke, baik Ananda, ini saja yang bisa Ustaz sampaikan. Lebih dan kurang Ustaz minta maaf. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.